Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika kali ini ya. Kita melanjutkan lagi materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang integral tak tentu. Kalau kemarin kita belajar tentang integral tak tentu, di mana kita mencari integral dari suatu fungsi. Sekarang taknya kita hilangkan. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah integral tentu. Yang dimaksud integral tentu itu di sini gimana? Jadi jika f(x) kontinu pada interval tertutup. Kontinu itu memiliki nilai. f(x)-nya memiliki nilai pada selang tertentu, misalkan dari A sampai B. Kalau X nya diganti dari angka, misalkan ini angka A sampai B diganti, dia kontinu mempunyai nilai di sana, dan f kapitalnya adalah anti turunan atau integralnya dari fungsi f(x) pada interval A sampai B tadi. Maka nanti bisa kita peroleh integral dari A sampai B dari f(x) dx. Jadi f(x) diintegralkan terhadap dx, maka nanti kita peroleh, karena tadi f kapital adalah integral dari f(x), maka nih f(x) kalau kita integralkan jadi f kapital ya. Sebagai ini hanya permisalannya saja ya. Ini mau dimisalkan H juga boleh sebenarnya, biar kelihatan kalau F. Nah ini integralnya F. Nanti dengan batasan dari B, dari A sampai B, maka nanti bisa kita peroleh nilai dari integralnya FB dikurangi F A. Jadi pada integral tentu, setelah kita mencari hasil dari integralnya, nah hasil integralnya ketemu, tidak di plus C lagi, tapi kita ganti X nya mulai dari dengan B dan A. Jadi nanti pada saat setelah kita ganti, ada beberapa kemungkinan, misalkan seperti ini. Jika A sama dengan B, nilainya A sama dengan B, misalkan sininya 2, atasnya juga 2, maka hasil dari integralnya adalah nilainya adalah 0 kalau batasnya sama ya. Nah kalau batasnya dibalik, misalkan kalian sudah mencari ini integral dari A sampai M f(x) dx, kalian diminta mencari lagi integral dari M sampai A. Kebalikannya, batasnya kebalikannya, yang diintegralkan sama, batasnya kebalikannya, maka nilainya nanti negatif. Misalkan ini dia ketemunya 5, berarti kalau integralnya ini negatif 5 gitu ya. Sebagai contoh, biar tidak bingung, akan saya berikan sebuah contoh. Nah, jadi kita nggak usah lama-lama ya. Sebuah contoh. Ya. Tentukan hasil integral tentu berikut. Ada integral dari 0 sampai 2 dari x kuadrat min 2x plus 3 ya. Coba kita selesaikan bareng-bareng. Jadi langkah pertama kita mencari seperti kemarin, yaitu kita integralkan dulu. X kuadrat min 2x plus 3, kita cari nilai integralnya dulu, baru nanti kita gantikan X nya dengan 0 dan 2. Jadi integral dari 0 sampai 2 dari
X kuadrat plus 2x plus 3. Karena kemarin sudah belajar integral tak tentu, kita gunakan x kuadrat, berarti integralnya berapa? Integralnya adalah pangkatnya ditambah 1 jadi 3. Karena ini depannya nggak ada angkanya, berarti 1 dibagi 3 plus 2x pangkatnya 1 tambah 1 jadi 2 per 2. Kalau angka berarti tinggal tambahin x. Batasnya dari 0 sampai 2. Atau ini karena ini ada 2 bagi 2, ini nilainya 1 ya. Kalau udah ini semua kita ganti mulai dari yang atas dahulu. Ingat, menggantinya yang atas dahulu. Semua x kita ganti dengan yang atas. Saya mulai dari sini ya. Jadi 1/3 x nya diganti 2 pangkat 3. Ini kan sudah kita coret jadi 1. 2 pangkat 2 plus 3 kali 2. Ingat, dikurangi yang bawah sekarang. 1/3 0 pangkat 0 pangkat 2 plus 3 kali 0. Baru nanti saya buat untuk yang nomor 2 ya. Kita kurung. Nah, kita hitung 2 pangkat 3 8 kali 1 berarti 8 per 3. 2 pangkat 2 4 kali 1 tetap 4 ya. 3 kali 2 soalnya di sini ternyata minus ya. Oh, saya tidak terlihat. Ini berarti kita ganti. Jangan sampai salah seperti ini ya. Ganti tandanya, soalnya minus. Sepertiga kali 0 dipangkatkan berapapun tetap 0 ya. 1 kali 0 3 kali 0. Baru kita hitung. Kalau bingung ini ada yang per 3 ada yang enggak, kita bikin per 3 semua. Berarti 8/3 dikurangi 12/3. Bisa jadi 12 kan, 12 dibagi 3 jadinya 4. Atau kalau bingung 3 kali 4 berapa? 3 kali 6 dikurangi 0. Ini 0 0 0. 8 dikurangi 12 ditambah 18. 8 kurangi 12 min 4 ditambah 18 berarti 14 per. Jadi ini jawaban soal nomor 1 ya teman-teman. Nah, langsung semuanya. Jadi untuk soal nomor 1 kita ketemunya adalah 14/3. Sekarang untuk soal nomor 2. Wah, angkanya lumayan banyak, jangan takut dahulu. Wah, dengan angkanya Pak, kok angkanya ada kayak gitu ya, ada pecah-pecahannya. Nah,
kita kerjakan sebisa mungkin. Jadi kalau kita menghadapi soal matematika, diusahakan apa yang kita bisa kita kerjakan dahulu. Kira-kira apa ini yang bisa kita lakukan dulu? Ya. 4x pangkatnya ditambah 1. Kalau pangkatnya ditambah 1, itu yang berarti yang atas ditambah dengan yang bawah, paling cepat gitu ya. Pangkatnya tambah 1 kalau pecahan, jadi 2/3 ditambah 1, berarti 2 tambah 3, 5/3. Jangan lupa dibagi 5/3. Batasnya dari 1 sampai 8. 4 dibagi 5/3. Jadi 4 dikali 3/5. Udah. 4 kali 3 12/5. X nya pangkat 5/3. Ingat batasnya tadi belum kita ganti, masih berupa X, berarti kurungnya masih ada. Kok 1 2 1 sampai 8. Sekarang kita ganti. Gantinya mulai dari yang atas dahulu. Yang atas 8, berarti 12/5. 8 pangkat 5/3 dikurangi 12/5. 1 pangkat 5/3. Tak mentok sampai sini, habis itu enggak tahu, nggak mudeng ya. Sekarang kita sambil mengingat lagi ya. Nah, kelas 12 sambil kita mengingat lagi pelajaran kelas 1 dulu. 8 ini mengingat ya. 8 itu bisa kita ganti dengan 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3 kan? 2 dikali 2 dikali 2. Jadi perkalian 2 sebanyak 3 kali menghasilkan angka 8. Bisa kita ganti dengan 2 pangkat 3. Kalau di luar ada pangkatnya lagi, maka pangkatnya kita kalikan, berarti 3 kali 5 bagi 3. 3 kali 5 15 dibagi 3 berarti lalu kalau 2 pangkat 5 berapa? Berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 5 kali. Nah, sebanyak 5 kali berarti menghasilkan angka 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, sebanyak 5 kali. Berarti 8 pangkat 5/3 itu gantinya adalah ini. Satu dipangkatkan berapapun tetap 1.
tinggal kita kalikan. Dua belas per 5 dikali 32 dikurangi 12 per 5 dikali 1. Untuk menghemat perkalian kita ketika bertemu seperti ini, boleh kok disederhanakan seperti ini. Jadi 12 per 5 32 kurangi jadi yang kita hitung 12 per 5 dikali 30. Jadi kita mengalikannya lebih ringkas, jadi tidak dua kali kerja. Tinggal kita kalikan 12 kali 31. Ini untuk contoh yang kedua, jadi ketemunya adalah 372 per 5. Berikutnya saya akan membahas teorema dan sifat integral tentu yang sering, yang biasa kita gunakan di sini ya. Ada yang pertama, ada teorema dan sifat dari integral. Kalau yang diintegralkan itu angka, misalkan adalah integral dari 4. Integral dari 4 itu kalau integral tak tentunya adalah 4x ya. Nah, coba saya cari kertas dulu. Misalkan integral dari 4 dx itu integralnya adalah 4x plus c. Maka ketika nanti ini menjadi integral tentu, ini bisa kita gunakan cara menghitung integral tentunya seperti ini. Agar lebih cepat ya. Yang kedua, di sini tadi seperti yang nomor 1, A, B, dan C itu adalah angka. Kalau angka dikalikan dengan suatu fungsi, angkanya boleh kita pindahkan ke depan. Nah, kayak ini tadi, angkanya boleh kita pindahkan ke depan. Jadi yang kita hitung ini. Berarti kalau ini nanti C, terus integral dari A dulu dikeluarkan, kita cari integralnya ini ketemunya berapa, baru dikalikan dengan C. Itu boleh. Yang nomor 3, adalah ketika ada beberapa fungsi penjumlahan atau pengurangan, bisa kita pisah sendiri-sendiri. Fungsi yang pertama kita cari sendiri, tapi jangan sampai salah.
Ini yang bisa kita gunakan hanya di penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan atau pengurangan. Fungsi keduanya kita cari sendiri. Jadi fx-nya kita cari sendiri, fungsi yang kedua yang kita cari sendiri. Setelah itu tinggal dijumlahkan atau dikurangkan sesuai dengan soalnya. Yang keempat, ini bisa kita potong. Misalkan kita tahu ada fungsi yang lain, sudah tahu nilainya, yang dimana pembatasnya itu berada di antara A dan B. Misalkan ada M yang berada di antara A dan B, misalkan dari A sampai M. M sampai B. Misalkan salah satu sudah diketahui, jadi kita ngitungnya tinggal sedikit, nggak usah terlalu banyak ya, karena separohnya sudah diketahui misalkan. Atau kita ada dua fungsi yang bentuknya seperti ini, mau kita sederhanakan seperti ini, jadi boleh. Misalkan kita ada dua fungsi, kok sininya sama tapi batasnya berbeda, A sampai M, sini M sampai B. Misalkan contoh, nah misalkan kita punya sebagai contoh gini, ini integral dari 1 sampai 3 2x ditambah integral dari 3 sampai 5 2x sama-sama 2x. Ini 1 sampai 3, ini 3 sampai 5, bisa kita sederhanakan jadi integral dari 1 sampai 5 2x. Gitu anak-anakku, kira-kira itu dulu yang bisa kita pelajari hari ini. Ada beberapa latihan soal untuk memperdalam dan memahami dari penjelasan Bapak. Sekiranya nanti ada pertanyaan kurang jelas, bisa konsultasi lewat grup WA kelas masing-masing, atau bisa kalian tuliskan di kolom komentar dari video ini ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar untuk Bapak mengetahui kalau kalian sudah memperhatikannya, atau jika ada permasalahan silahkan dituliskan di kolom komentar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.